benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati dan jemaat yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih hamba terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena itu hamba memohon urapan Tuhan atas hambamu dan jadikan hambamu jadi alatmu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendirilah yang berbicara melalui mulut hambamu yang fana ini sehingga boleh mengalir firman-Mu kepada kami semua untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, yang di luar juga bisa mendengar suara saya ya. Itu harapan saya. Oke. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang berkumpul untuk memuliakan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita hanya merindukan firman Tuhan. Tapi seterusnya, bukan cuma hari ini. Harus merindukan firman Tuhan. Merindukan firman Tuhan. Karena tidak ada hal atau tidak ada sesuatu yang kita miliki itu membuat hati kita damai, tidak ada. Tapi hanya karena firman itulah yang bisa mengubah hati kita. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena yang pertama Tuhan memberikan kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dari sisi tingkat dan sisi apanya, ya saya pikir Bapak Ibu lebih dari saya. Tapi apa yang Tuhan percayakan firman Tuhan saya akan sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya saya bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan juga menyampaikan terima kasih kepada gembala, wakil gembala dan majelis semua jemaat para hamba Tuhan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengaku dosa dulu sama Tuhan. Ya, pada khususnya teman-teman kelompok Opak Borme, saya minta ampun sama Tuhan dan saya minta maaf kepada teman-teman. Kemarin jam pelayanan saya, tapi ya, saya tidak bisa hadir melayani. Jadi saya ampun sama Tuhan dan memaafkan sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Kita tahu pas-pas jam-jam pelayanan itu hujan, jadi saya tidak bisa datang. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya sendiri tidak tertuduh dengan apa yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi saya harus sampaikan itu supaya saya bisa sampaikan firman Tuhan dan itu jadi berkah. Amin. Oke, baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan hari ini tidak jauh beda dengan yang kemarin-kemarin. Mengapa ya? Mengapa kalau firman yang kita sudah dengar hari ini kemarin, tapi firman itu juga yang diingatkan untuk disampaikan. Berarti itu menjadi kebutuhan dan itu harus disampaikan terus dan itu yang kita harus berulang-ulang. Berarti maksud Tuhan di situ. Oke, jadi saya juga tidak jauh beda dari firman Tuhan yang kemarin Pak Pendeta Lenis Boboya sudah disampaikan. Dan memang dari beberapa minggu berturut-turut kita berbicara tentang kenaikan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan dan keturunan Roh Kudus. Ya. Hari ini saya sedikit, bukan sedikit, tapi memang fokus saya adalah pengaruh orang yang mengalami Roh Kudus. Karena kemarin itu keturunan Roh Kudus. Kalau sudah turun berarti ada pengaruhnya. Ya, pasti pengaruhnya, ada dampaknya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mulai dari jam 10.12 ya. Mungkin tadi jam 10.10 ada beberapa waktu lagi sudah lewat. Oke. Baik, puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya silakan kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Jadi saya tidak, seperti tadi saya sudah bilang bahwa saya tetap akan berbicara di sana, tapi saya tidak akan berbicara tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus turun. Tapi sekarang saya akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana dampak orang yang sudah menerima Roh Kudus itu. Hidup mereka seperti apa. Nah itu. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu silakan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke 36 sampai dengan nantinya sambung ada satu topik tema lagi, itu adalah cara hidup jemaat yang pertama, jadi nanti disambung dan sampai dengan ayat 47. Oke Bapak Ibu silakan buka di Kisah Para Rasul ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan baca di ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke 38. Baik, kita akan bekerja sama-sama. Saya akan baca ayat 36 dan Bapak Ibu akan baca ayat 37 dan ayat 38 kita baca sama-sama. Saya akan mulai. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jemaat ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kita baca sama-sama ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul itu yang ditulis bukan murid Tuhan Yesus, tapi ketika hasil dari pelayanan murid Yesus lalu menerima atau bergabung diri, yaitu namanya Lukas atau tabib atau dokter Lukas yang menulis kitab Para Rasul. Kalau teman-teman yang belajar teologi pasti tentang namanya ada 5 alas. 5 alas itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Jadi 5 alas. Kenapa 5 alas? Itu dasar untuk tentang berbicara Yesus. Jadi Matius, Markus itu tentang kelahiran, sampai dengan nanti Lukas itu atau Kisah Para Rasul itu berbicara tentang bagaimana kesaksian atau hasil dari pelayanan Yesus itu sendiri. Maka ini adalah termasuk salah satu kitab sejarah sepanjang masa yang luar biasa. Demi peristiwa demi peristiwa mujizat dan tanda-tanda yang heran yang terjadi dalam kitab ini atau dari pelayanan para murid Yesus itu. Jadi yang ditulis adalah Lukas sendiri, ditujukan kepada seorang muda atau seorang sastra pendahara, orang yang terpandang sekali, namanya Theophilus. Itu orang yang bukan orang Yahudi tapi orang Yunani juga, yang ditujukan kepada dia, bahwa intinya adalah tentang kebangkitan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul itu di dalam PB itu, pelajaran PB, teman-teman teologi itu mereka sudah sedikit paham hal itu. Jadi apa artinya Kisah Para Rasul? Kisah-kisah artinya itu tentang cerita atau kebangkitan Yesus dan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang heran, yang luar biasa, yang boleh dikatakan wow. Itu yang dicantumkan di sini, terjadi di sini. Maka adalah kisah-kisah yang menakjubkan, mengherankan.
mencatat tentang hal-hal yang luar biasa. Nah, contoh-contohnya seperti Petrus berjalan dengan bayangannya saja orang sembuh, dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Paulus kirimkan sapu tangan atau begitu saja orang sembuh. Itu tanda-tanda heran. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak lagi menceritakan tentang latar belakang terus dan sebagainya, tapi saya lagi akan membawa kita satu renungan, adalah akan melihat dari pembacaan kita, yaitu ayat 36 dan 37. Jadi saudara kita Petrus itu dia lantang, berani berbicara, menyampaikan bagaimana peristiwa terjadi pencurahan Roh Kudus itu, ya. Dan pertanyaannya adalah, atau munculnya penjelasan firman-firman ini karena banyak orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang bertanya, mereka ini ada apa? Ya. Jadi prasangka buruk terhadap para murid. Maka Petrus dia berusaha supaya cara berpikir mereka itu benar dan mengenal Tuhan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dia katakan begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi mereka harus mengenal peristiwa itu dengan benar-benar. Dan dilanjutkan dengan dikatakan begini, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan dan Kristus berarti tidak ada yang bisa selevel dengan kedudukan Yesus. Jadi Petrus membesarkan, mengagungkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Kristus. Ya, Kristus itu adalah Yesus itu Tuhan yang diutus oleh Allah itu sendiri. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, dan itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus sendiri. Dan ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Ya, hal itu artinya firman yang mereka dengar. Jadi hati mereka terharu. Mereka terharu, tertarik, ya. Minat, penasaran. Nanti penasaran itulah yang akan ada pertanyaan nanti muncul. Ya, saudara Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita setiap kali mendengar firman Tuhan lalu tidak terharu, tidak mengena di hati itu, kita perlu mengoreksi diri sendiri. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, dan dikatakan begini, ya mereka terharu ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Nah, jadi firman Tuhan itu menggugah, membuat penasaran, ya. Kalau ada yang penasaran dengan firman Tuhan, itu perlu, itu penting, itu harus kejar, ya. Kalau tidak ketika disampaikan firman Tuhan tidak ada penasaran sama sekali, tidak ada yang terharu, tidak ada yang punya minat, tidak ada yang tertarik, tidak ada yang punya kerinduan, itu kita perlu mengoreksi diri sendiri. Berarti ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga untuk kerinduan untuk mendengar firman Tuhan itu kurang. Lalu mereka bilang begini, ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi orang-orang yang menantang atau ya termasuk yang menyalibkan Yesus dengan orang-orang yang mereka baru-baru saja melihat bahwa jam 9 siang orang kelihatan semuanya, atau mereka katakan orang-orang ini mabuk. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kami berbuat apa yang harus kami berbuat? Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau pertanyaan itu penting bagi diri kita sendiri. Apa yang saya harus buat? Itu penting. Apa yang saya harus buat terhadap Tuhan? Lalu jawaban Petrus ayat 38, ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Oke.
bertobatlah. Itu poin pertama. Lalu hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi awal adalah harus mengalami pertobatan. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, nanti sebenarnya saya akan jelaskan. Kalau saya bilang orang yang, ya termasuk saya ya, orang yang sudah hamba Tuhan, tapi saya bilang bertobat, pasti dia akan ada perasaan kecil itu bisa tersinggung. Kenapa? Saya sudah hamba Tuhan, saya sudah melayani, tapi kenapa bilang ada kata yang sedikit kata kasar, bertobat. Ya. Tapi nanti sebentar saya jelaskan. Yang kedua, lalu dikatakan begini, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah, saudara Bapak yang dikasih Tuhan, ya di sini saya pikir Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini perlu kita pahami. Kadang kita tidak memberi diri untuk datang kepada Tuhan, tapi kita dorong-dorong mereka. Kamu datang, atau kamu ikut ini, kamu ikut. Kamu harus baptis, kamu harus baptis. Tapi itu penting juga. Tapi yang intinya adalah orang-orang atau kita ini jemaat itu mendengar firman Tuhan lalu memberi diri. Jangan karena kepaksaan orang, ya, atau memaksa orang, atau jangan karena dipaksa. Kenapa? Kalau orang yang paksa, sekalipun dibaptis, tapi tidak akan hidup takut Tuhan. Ya contohnya ya, kita ini kan kalau menurut data Bapak Gembala itu 100 lebih ya orang yang sudah dibaptis. 115 berapa? Atau 100 lebih? 140 sekian orang. Tapi ketika ada perjamuan kudus atau ibadah, tidak ada cuma segelintir orang. Berarti itu tanda bahwa bukan orang yang kita memberi diri dibaptis, tapi ini karena suatu dorongan, mungkin karena teman, mungkin karena desakan. Jadi kita bisa lihat dari sini ciri-ciri apakah kita benar-benar menjadi orang yang bertobat atau tidak. Jadi memberi diri. Jadi saudara Bapak yang dikasih Tuhan, nanti besok-besok kalau Bapak Gembala adakan materi untuk kelas baptisan, Bapak Ibu sendiri yang memberikan diri ya, memberikan diri supaya itu betul-betul jemaat sejati. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lalu dikatakan begini, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu karunia itu termasuk pengampunan dosa, keselamatan, karunia-karunia pelayanan, ya. Karunia itu bisa dalam pertumbuhan iman itu ya, bisa karunia untuk memberi, karunia untuk bersaksi, karunia untuk menyembuhkan orang, karunia untuk membuat mujizat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk jadi penggembala, karunia untuk jadi pemimpin, karunia untuk jadi guru, tabib dan sebagainya. Jadi Tuhan akan memberikan karunia itu. Petrus menyampaikan. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi tema pagi hari ini adalah saya akan memberikan ciri-ciri gereja sejati atau gereja yang sejati. Gereja yang sejati. Gereja yang sejati. Sejati itu tidak palsu, tidak tipu-tipu, tidak fotokopi, tapi asli, murni, jernih, asli betul. Kalau dalam rohani lagi lebih halus lagi, itu setia, tulus. Jadi orang yang sejati. Kalau di dalam asosiasi pendeta itu yang sering ikut ada seminar pria sejati, wanita bijak. Ya. Jadi kalau kita laki-laki mau jadi pria sejati, ya kita betul-betul punya pria yang sejati. Kalau kaum ibu atau ibu-ibu kalau mau jadi wanita yang berkenan kepada Tuhan, benar-benar jadi wanita yang bijak.
Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi gereja yang sejati pertama adalah gereja yang mengalami pertobatan. Gereja yang mengalami pertobatan. Ya. Oke. Yohanes menyerukan di Matius pasal 3 ayat 3 dikatakan begini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kalimat berikutnya adalah berilah dirimu dibaptis. Jadi gereja yang sejati adalah yang pertama harus mengalami pertobatan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja tidak bisa bertumbuh tanpa pertobatan. Karena kalau kita belum bertobat, belum membereskan hidup kita dengan cara berpikir kita yang belum dibersihkan, itu seperti racun yang bisa mematikan sebuah tanaman. Jadi perlu dibersihkan. Jadi Petrus menyerukan orang-orang Yahudi harus bertobat. Jadi saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja yang sejati adalah gereja yang harus mengalami pertobatan. Saya percaya Bapak Ibu kita semua orang sudah bertobat. Apalagi gereja Injil Indonesia itu termasuk gereja bertobatan. Dan gereja yang lain juga, mereka juga. Tapi yang lainnya sesuai dengan pribadi masing-masing mereka. Jadi pertobatan, ya. Kalau dalam perjanjian lama itu pertobatan itu berbalik arah. Arah ke sana, saya jalan ke sana, tapi karena dengan firman Tuhan saya harus berbalik. Dan tidak jalan terus. Jadi berbalik lalu mengikut Allah jalan lurus. Jadi itu berbalik. Dalam PB itu ada berapa? Ya, paling tidak ada 2 kata yang digunakan tentang namanya pertobatan itu. Ada metanoia dan metaneo. Jadi itu artinya harus berbalik, berubah. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kata bertobat itu dalam bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia yang bisa kita memahami adalah berubah pikiran, ya, perubahan pikiran. Itu pertobatan, perubahan pikiran. Berpikir salah, berubah terus berpikir yang baik. Itu orang mengalami pertobatan. Ya. Berubah perilaku, memperbaiki, meluruskan pikiran. Itu orang bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertobatan itu saya mau katakan bahwa bukan satu kali. Atau bagaimana jemaat? Menurut jemaat pertobatan satu kali atau setiap hari? Setiap hari. Ada yang satu kali, ada yang setiap hari. Satu kali bertobat selamanya menurut Pak Marius. Ya, baik. Semua jawaban sangat baik. Ya. Jadi menerima Yesus satu kali untuk selamanya. Pertobatan menurut saya, ya nanti menurut bapak kan punya masing-masing ya. Menurut saya pertobatan itu setiap hari. Pertobatan setiap hari. Setuju? Ya, pertobatan setiap hari. Contohnya, saya marah orang seperti tadi ya. Saya tidak melakukan. Apa saya melakukan? Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Terus atau saya marah istri saya atau anak saya, teman saya. Saya marah-marah. Setelah itu saya minta ampun. Terus setelah itu besoknya timbul saya marah-marah lagi. Jadi saya harus bertobat lagi. Artinya perubahan pikiran atau
memperbaiki perilaku cara berpikir kita atau hati kita itu setiap hari. Amin. Iya, harus setiap hari. Kalau satu kali itu tidak cukup. Karena apa? Kita manusia yang kadang ya kadang terus rasa jengkel. Jadi kita perlu setiap hari minta ampun. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di Sulawesi, di Tomohon, dan sempat berapa tahun ya, sekitar 7 tahun saya jadi mentor mahasiswa di kampus. Lalu saya menjadi kakak rohani di kampus dan hidup bersama dengan saya, makan, belajar sama-sama. Saya bilang pertobatan harus kalau menerima Yesus sekali, tapi pertobatan setiap hari. Ya, jadi harus perubahan pikiran ya, memperbaiki cara berpikir, mengubah cara berpikir. Jadi meninggalkan. Dalam istilah-istilah itu berbalik arah 180 derajat. Jadi jalan terus, tapi dia berbalik. Maksudnya kita berbalik kepada Yesus ya, datang kepada Yesus. Jadi orang bertobat itu datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau jemaat kita ini kita mengalami pertobatan, maka jemaat kita akan bertumbuh. Kita akan mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita melihat bahwa orang yang bertobat itu bisa juga dikatakan menyesali kesalahan. Jadi orang yang kalau kita sudah marah orang, kita sudah melakukan yang pikiran yang negatif terhadap teman, terhadap istri, terhadap suami, ya seperti ya contoh kita curiga suami kita, maksudnya dari istri. Kalau atau laki-laki kita suami curiga terus sama istri kita. Ya, tapi kenyataannya kita belum pernah atau belum lihat dan belum ada. Jadi pikiran seperti itu juga kita cepat berubah. Jadi itu adalah perubahan pola berpikir kita. Ya, menyesali ya. Serta dengan komitmen berubah pikiran menjadi lebih baik. Jadi pertobatan itu harus ada komitmen. Kalau tidak ada komitmen sulit untuk kita. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Petrus menyerukan bangsa Israel harus bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari orang yang tidak salah mereka membunuh dan menggantungkan dia. Bertobat dari mereka menolak bahwa Yesus bukan lagi raja dan bukan lagi Tuhan, tapi dia adalah anak tukang kayu dari Nazaret, anak desa, anak yang tidak perlu dihormati. Dia bukan lagi raja. Jadi ini pola pikir orang Yahudi, dan itu yang perlu dirubah atau perlu diperbaharui. Dan mengakui bahwa Yesus itu memang Tuhan dan dia adalah Kristus atas seluruh umat Tuhan. Karena ketidakpercayaan, tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, maka Petrus ingin supaya mereka itu berubah lalu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu yang Petrus mau, dan dia menyerukan tentang pertobatan itu. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi pertobatan itu membawa keselamatan. Kalau orang tidak bertobat, maka keselamatan itu jangan kita harapkan. Memang Yesus mati, keselamatan sudah menyelamatkan kita. Tapi respon kita tetap setia kepada Tuhan. Supaya keselamatan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan beri itu sampai akhirnya pun kita tetap punya bagian kita. Karena apa? Petrus bilang begini, hampir-hampir orang yang percaya
pendeta besar atau orang yang setia saja hampir-hampir karena tantangan dunia dia tidak bisa selamat. Hampir-hampir. Artinya goncangan dunia, pencobaan dunia, hal-hal dunia itu membuat iman kita itu bisa bergeser. Maka harus punya kepastian dan berpegang kepada keselamatan itu. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, kita lihat dari pertobatan itu definisi yang berikutnya adalah di ayat yang lain dijelaskan bahwa kalau orang tidak mengalami pertobatan tidak bisa masuk surga dan tidak melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Karena itu penting untuk pertobatan itu. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, dan orang yang bertobat harus beri diri dibaptis. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baptisan itu harus memberi diri. Tidak bisa mewakili, ya, tidak bisa mewakili, tapi memberi diri. Markus pasal 16-15. Setiap orang mengaku Yesus dan memberi diri dibaptis. Jadi harus mengaku mengenal Yesus, firman Tuhan, memahami dulu baru mengalami baptisan. Makanya sekalian saya masukkan ke Bapak Gembala. Nanti sebelum Bapak kasih daftar, mereka daftarkan diri, nanti berikan firman dulu. Mereka memahami firman dulu, baru mereka memberi diri. Karena itu keputusannya di situ, penentuannya di situ. Mengalami firman dulu. Karena di sini dikatakan mereka mendengar firman Tuhan lalu mereka bilang, bagaimana kalau begitu kami harus berbuat? Pertanyaan mereka itu. Jadi kalau jemaat juga, bagaimana Pak, saya sudah siap ini, saya pengen dibaptis ini karena saya sudah mengerti firman Tuhan. Maka disitulah kita lihat kualitas iman jemaat kita di sini. Kita punya mimpi besar, ini gereja sudah mimpi besar. Berarti kita juga punya mimpi besar, jemaatnya besar. Setuju? Setuju. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pertobatan adalah melalui pertobatan kita dapat dibersihkan dari dosa-dosa. Jadi kalau kita bertobat, kita berubah pikiran, meninggalkan, menyesali perbuatan dosa, itu sudah dibersihkan oleh firman. Saya sedikit bertanya-tanya tentang disiplin gereja yang diberikan ke jemaat. Umpamanya orang mengkawin dua, terus dari gereja diberi sanksi disiplin, terus sekian tahun, terus dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Pokoknya dia tinggal di kebun terus atau di hutan terus. Lalu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah dengan cara apa dia bisa mengubah dan membentuk dia sampai dia bisa menyesali pertobatan itu? Kalau tidak mendengar firman Tuhan. Karena itu kalau ini menurut saya, menurut Bapak Ibu dengan hamba Tuhan pasti punya pendapat yang lain. Saya pikir orang yang seperti itu biar di tengah-tengah kita, tapi jangan diberi kepercayaan pelayanan. Tapi dia terus mendengar firman Tuhan, mengunjungi dia dan membimbing dia supaya dia bisa berubah apa yang dia tindakan salah yang dia. Karena apa? Dengan cara berbicara saya, dengan cara saya tidak bisa mengubah hati seseorang. Tapi yang mengubah hati seseorang adalah dengan firman Tuhan. Lalu dalam pendidikan, mendidik anak,
itu dia berbicara begini, atau dalam mentoring itu seorang mentor Anda tidak berkata-kata beribu-ribu kata, tapi dengan kata-katamu itu tidak akan membentuk orang itu, tapi dengan teladan cara hidupmu. Anjing dulu menanya iling kenangnya, ilang itu yang akan membuat orang itu nang merekanya dan bukan nanti bisa. Tapi dengan seperti sekarang saya khotbah itu sedikit, karena itu penting. Jadi perilaku kehidupan kita itu menjadi Alkitab yang tertulis. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua adalah saya akan masuk ke ciri gereja yang sejati adalah gereja yang lahir baru. Tadi bertobat, sekarang harus lahir baru. Apa perbedaan lahir baru dengan bertobat? Ya, bertobat itu berubah pikiran, menyesali kesalahan, dosa. Sekarang lahir baru. Ada satu ayat firman Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dikatakan begini, kamu harus dilahirkan kembali. Terus Nikodemus bilang begini, bagaimana mungkin guru, saya ini sudah jenggot, ini sudah putih, sudah tua, apalagi guru besar Yahudi. Tapi dia bilang, Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, dilahirkan dari atas, egenete. Jadi dari atas berarti pasti kamu harus mengalami kuasa kasih karunia Roh Kudus. Roh Kudus membuat menjamah kamu. Lahir secara rohani, bukan secara dunia. Jadi harus lahir baru. Lahir baru ya. 2 Korintus 5:17 kan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hal-hal baru harus berpikir. Ya. Harus mengalami kelahiran baru. Ya. Kelahiran baru. Kelahiran baru adalah memiliki kepastian keselamatan. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, yang ada di sini kita semua ini. Siapa yang masih kurang yakin dengan keselamatan? Siapa yang sudah yakin keselamatan? Saya sendiri saya yakin keselamatan. Bapak Ibu yang lain masih ragu atau malu. Ya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dengan lewat firman Tuhan atau firman Tuhan menegaskan kepada kita, Anda dan saya, bahwa harus memastikan keselamatan. Memastikan. Karena keselamatan itu kasih karunia Allah sudah diberikan kepada kita. Sekarang kita yang jadi masalah. Kita mau menerima atau menolak? Kita harus menerima. Jangan kita katakan kepastian keselamatan itu urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan dia sudah selesai, sudah berikan. Sekarang adalah urusan Tuhan. Harus pastikan, umpamanya kalau orang-orang penginjilan itu dikatakan, bisa pertanyaan begini, Bapak hari ini naik kendaraan roda 2 lalu tiba-tiba mati, Bapak mau masuk, orang bilang, Bapak ini aneh sekali, Bapak punya pertanyaan ini aneh ya, begitu. Tapi memang itu yang harus dijawab, itu yang harus dijawab. Ya. Kalau kita sudah menerima Yesus, pasti dengan tidak ragu katakan, Pak, saya masuk surga. Karena apa? Memang sudah yakinkan diri bahwa kita sudah menerima Yesus. Percaya, menghidupi firman Tuhan. Tapi hanya kalau ikut-ikutan, ya setiap hari Minggu kita masuk gereja, setiap hari ibadah kita masuk, tapi tidak pernah mengalami dalam hati kita ada mengalami perubahan hidup firman dan meyakinkan, menghidupkan Yesus dalam hati kita
harapannya tipis. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, harus pastikan diri kita. Pastikan diri kita. Memang kadang di hati Anda dan saya itu kadang bilang gini, kamu mengaku diri sudah saya terima Yesus hamba Tuhan, tapi kamu kan sering ini merokok, terus ini sering ini kamu lakukan ini, kamu bohong, atau kamu tidak usah sudah, angkat tangan pun tidak usah sudah, kau berbicara tentang Alkitab firman Tuhan tidak usah sudah, cukup hamba-hamba Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa itu iblis itu memang tukang bapak penuduh. Menuduh orang, kamu sudah salah, kamu tidak usah bangkit lagi. Jadi berusaha supaya kita katakan tidak, saya mau percaya Yesus dan saya sudah selamat, saya mau pastikan diri saya Yesus. Itu penting, amin. Iya, harus kita juga lawan dengan segala rayuan, cara kuasa kegelapan, kuasa iblis itu. Jadi harus kita pastikan ya, pastikan. Saya sudah selamat, saya sudah milik Tuhan. Jadi apapun nanti sakit terjadi, orang bilang aduh Bapak ini, kita tidak ragu. Kita bisa kasih yakinkan jemaat, keluarga kita, kamu tidak usah banyak menangis untuk saya ya. Saya senang berangkat atau saya senang bersama Bapak di surga. Jadi kapanpun saya meninggal, mati, saya siap. Jadi itu orang yang sudah mengalami Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan orang yang mengalami pertobatan atau orang yang lahir baru itu perlu menjadi contoh, teladan. Contoh. Itu perlu kita menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang lain. Kemarin itu kami makan bersama dengan keluarga Bapak Gembala Pak Wandik di tempat kami, terus istrinya cerita. Kami cerita lagi tentang pelayanan, lalu istrinya cerita begini. Itu gara-gara Bapak punya senyum-senyum itu orang pernah bertobat dan dia jadi hamba Tuhan. Itu senyuman seorang hamba Tuhan. Artinya itu jadi contoh teladan. Punya gambaran di orang melihat bahwa dari kehidupan kita itu beda. Mereka melihat sesuatu, hati mereka damai, dan mereka mendapat sesuatu, sukacita. Mereka tidak melihat kita itu seperti harimau seram, tapi mereka lihat, Bapak senyum-senyum. Pasti bilang, Bapak hamba Tuhan ya. Jadi karena orang bisa melihat dari kehidupan. Oke. Jadi menjadi contoh atau teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jemaat atau gereja, ciri-ciri gereja yang sejati adalah yang berikutnya adalah gereja yang bertumbuh dalam firman Allah. Bertumbuh dalam firman Allah. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-41 ke bawah itu ya, bukan pasal, maaf, ayat 41. Jadi mereka mengalami pertumbuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jemaat atau gereja yang sehat, gereja yang sejati, gereja yang baik adalah gereja yang bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh itu berarti ada masalah. Ada masalah. Saudara Bapak yang dikasih Tuhan, gereja yang bertumbuh tidak hanya makan minum, kesejahteraannya aman. Bukan itu gereja yang bertumbuh. Tapi gereja yang bertumbuh adalah Mazmur pasal 1 ayat 2. Dikatakan begitu di sana, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi dia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Selalu membaca firman Tuhan.
hidup dalam firman Tuhan. Jadi itu yang bertumbuh. Ya, bertumbuh. Kalau seorang bayi dia makan gizi yang baik, dia bertumbuh. Anda dan saya orang dewasa pun kita hidup ini karena kita makan makanan jasmani. Tapi kalau di sini dikatakan kita makan makanan rohani supaya kita bertumbuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang terus membaca Alkitab ada? Masih ada. Tapi saya ingatkan lagi, kita baca terus, baca Alkitab terus supaya kita bertumbuh. Lalu pemazmur juga dikatakan begini, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Wih, berarti dia siang malam dia merenungkan firman. Dan roh yang dikasih Tuhan, karena itu yang akan kita bisa bertumbuh. Kalau orang yang bertumbuh pasti bertumbuh dalam karakternya, kesabarannya, kemurahannya, kebaikannya, itu dia bertumbuh. Dan juga dia bertumbuh dalam segala keterampilannya di bidang apa? Di bidang musika, dalam khotbah, dalam pelayanan, dalam mengajar sesuai dengan profesi. Itu pasti bertumbuh. Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang bertumbuh itu juga bisa dilihat dari secara kualitas dan juga secara kuantitas. Jumlah dan mutu. Mutu itu kualitas, kuantitas itu jumlah. Itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 itu dikatakan begini, setiap hari jumlah orang bertobat atau jumlah bertambah. Jadi orang bertobat baru itu bertambah. Karena apa? Mereka mendengar firman Tuhan dari apa yang disampaikan oleh Petrus dan dilanjutkan dengan para Petrus dan teman-temannya. Mereka terus bertekun dalam firman Allah, persekutuan, maka mereka bertambah. Jadi kuncinya di sini, kalau kita punya jemaat akan bertambah di sini kuncinya. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini gereja ini, kita ini orang yang sudah dari punya gereja masing-masing di desa ya. Atau ada yang baru bertobat atau orang asli di sini ada di sini. Saya tidak akan interogasi saudara, tapi supaya kita tahu bahwa memang ada jiwa baru, ada. Atau kita semua ini jiwa yang lama. Kalau kita jiwa lama semua, berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan memberikan kita nasihat, mengingat bahwa kita harus rajin juga menginjili supaya ada jiwa baru. Menginjili kepada siapa saja. Jadi itu bukan hanya punya tugas gembala, majelis, dan hamba Tuhan, tapi jemaat juga. Jemaat juga. Pasti mereka akan melihat, wah jemaat ini wah baik. Mereka akan, Tuhan akan menarik mereka. Saudara dan saya itu hanya alat saja. Yang menarik jiwa itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Firman Tuhan bilang begini, kalau Roh Kudus yang menarik kita, siapa yang mau menolak dan merampas? Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, gereja yang bertumbuh itu juga adalah gereja yang berdoa. Kita lihat di ayat 40 berapa ya, di 42 bagian terakhir itu. Nah, di situ ada dua. Mereka bertekun dalam pengajaran dan berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa 3.000 orang bertobat itu hasil dari doa. Hasil dari doa. Ya. Hasil dari doa. Coba lihat itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 itu. Karena mereka sebelum pencurahan Roh Kudus itu mereka berkumpul dan berdoa, bertekun dalam doa. Hasil
dari itu ketika keturunan Roh Kudus Petrus berkhotbah 3.000 orang itu bertobat. Jadi gereja yang sejati, gereja yang mengalami pertumbuhan adalah gereja yang suka berdoa. Dan para murid-murid mereka berdoa. Jadi di situ topiknya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi mereka adalah orang-orang yang bertobat, lahir baru, bertumbuh dalam firman Allah dan berdoa, suka berdoa. Ya. Jadi bagian keempat adalah mereka suka berdoa. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang suka berdoa itu dalam Alkitab memberikan saya hanya sebut berapa saja, 3 saja ya. Yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang pertama itu Daniel. Daniel itu berdoa setiap hari 3 kali. Kalau Mazmur atau Daud itu berdoanya 7 hari, 7 kali. Kalau Paulus berdoanya setiap saat. Itu berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kata tetap itu setiap saat, terus menerus. Kalau bahasa orang barat bilang continue. Jadi tidak putus, tapi terus berdoa. Itu supaya kayak hidup kita. Kalau kita jemaat ini berdoa, pasti jemaat kita akan bertumbuh. Saya beberapa minggu yang lalu itu saya berkhotbah tentang kemurahan hati untuk membangun, menyumbang. Tapi sekarang hari ini saya berdoa bukan masalah itu, tapi saya berdoa untuk masalah kualitas jemaat dulu. Dan masalah memberi itu pasti itu Tuhan akan jangan semua, karena orang sudah mengerti firman Tuhan. Karena itu hari ini saya menyampaikan firman Tuhan itu tentang hati, kualitas jemaat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal 2 poin lagi ya. Jadi ini sudah jam 11.03. Oke. Ciri gereja yang sejati adalah gereja yang bersaksi. Saudara Bapak yang dikasihi Tuhan. Jadi tema kita Gereja Injil Indonesia, Kisah 1:8, Matius 2:28, 19, 20 dan ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa kamu harus bersaksi. Berapa yang dikasih Tuhan. Jadi bersaksi tentang Yesus bukan yang lain. Bersaksi tentang kebangkitan Yesus, bersaksi tentang Tuhan, bersaksi tentang pengorbanannya, bersaksi tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, kesetiaannya. Ya, dia taat sampai mati di kayu salib. Itu yang harus kita saksikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kesaksian tidak harus melalui khotbah bawa Alkitab, tapi kesaksian melalui gaya hidup kita, gaya hidup. Nah, Paulus bilang kamu adalah surat Kristus yang tertulis dan banyak orang membaca dari kehidupan kita. Cara berpikir, cara berkata-kata, cara menyapa, cara melayani, tunjukkan itu kepada jemaat yang lain, orang yang tidak kenal Tuhan, dan diri kita sendiri, sesama kita, supaya orang tahu bahwa sikti migning juga tolong makna ngawa ayo bisa gunana wanu dalam mundara yukna media yukni media migning juga tolong makna ngawa ayo bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi harus kita bersaksi tentang Injil kepada orang lain. Bersaksi kalau mahasiswa bersaksi di kampus, kalau keluarga bersaksi di rumah, di keluarga, di masyarakat, di kebun, di pasar, di jalan
Shalom itu sudah Anda bersaksi. Karena Anda bisa memberi salam kepada orang lain dengan hati yang memiliki sukacita. Itu saudara yang sudah. Oke. Jadi yang kelima adalah bersaksi ya. Sudah. Yang terakhir adalah ciri gereja yang sejati adalah gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja yang tidak pernah memberitakan Injil, itu gereja mati. Gereja mati. Apakah gereja secara fisik ini yang mati? Gereja itu eklesia. Eklesia itu jemaat. Matius pasal 16 ayat 18 terus Yesus bilang begini, kamu adalah eklesia, di atas kamu mendirikan gereja, jadi jemaat. Jadi jemaat yang memberitakan Injil adalah gereja yang hidup. Gereja yang hidup. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ada 6 bagian ya. Yang pertama adalah apa? Bertobat. Ya, jemaat bisa ingat. Jadi bukan ayat-ayatnya yang ingat, tapi ada beberapa poin itu. Yang pertama, bertobatan. Yang kedua, lahir baru. Yang ketiga, bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang keempat, suka berdoa. Yang kelima, bersaksi. Yang keenam, memberitakan Injil. Ya, kesimpulannya adalah marilah Bapak Ibu semua kita bertobat, lahir baru, bertumbuh dalam firman Tuhan, suka berdoa dan bersaksi memberitakan Injil sebagai gaya hidup jemaat Kristen yang sejati bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya minta kesediaan wakil gembala untuk mengucap syukur firman Tuhan. Baik, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus benar. Pribadi kami ini adalah gereja, atau pribadi kami ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah dibayar lunas dan menjadikan anak-anak Allah. Oleh karena kami sendiri merespon kepada Engkau. Oleh karena itu, setiap firman yang disampaikan oleh hamba dan Engkau yang mengajarkan di saat ini, Tuhan, Engkau terus memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati hamba yang menyampaikan dan juga berkati kami yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu di saat ini. Haleluya. Amin.